Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada konten kali ini ya, Mr. K mau ngebahas soal sejauh mana koneksi antara God Valley dengan Ark Elbaf saat ini. Sehingga nanti kira-kira bisa simpulkan apakah memang Elbaf akan menjadi God Valley 2.0. So, tanpa cing-cing-cuing gak jelas, monggo enjoy ke kontennya, ge. Let's go. Story with game from God Knight. Pertama, soal bagaimana semua ini berawal. Memang ada kesamaan yang cukup menarik, baik konflik Elbaf yang terjadi sekarang dengan God Valley di masa lalu. Sama-sama bermula dari permainan yang disiasati oleh kaum naga langit asu ya, melibatkan God Knight tentunya. Pada God Valley, awalnya mereka ingin bermain sayembara untuk memburu para budak. Mereka menghabisi para budak lalu mendapatkan poin. Kemudian yang menang dengan jumlah terbanyak mendapatkan hadiah berharga melalui peti berharga. Termasuk berbagai buah iblis legendaris semacam Niku-Niku Nomi dan Uwo-Uwo Nomi. Dari narasi yang disampaikan bahwa Garling merupakan juara bertahan alias The Champions, dapat dipastikan game ini memang udah sering mereka mainkan. Jadi, cuman meneruskan aja dengan Garling sebagai peserta favorit nan diungguli. Terus gimana dengan Elbaf? Sama. Ada game yang diinisiasi oleh kaum naga langit, bahwa kali ini sama God Knight sendiri. Shamrock lah yang membuat ide untuk menjadikan Elbaf sebagai arena bermain memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh Gunko, Killingham, dan Shamers. Killingham memanfaatkan mimpi serta ketakutan anak-anak untuk menciptakan monster di Elbaf. Lalu, siapa yang mau mendekati anak-anak akan ada duri agar menyakiti anak-anak itu sendiri. Selanjutnya, ada Gunko dengan panahnya memberi arahan kepada anak-anak yang tertahan tersebut. Ngeri banget ini, Dengan permainan ini ya, ketiga God Knight yang lagi bertugas di Elbaf bisa duduk santai sambil ngeteh asik. Baru dah, Gunko yang bergerak setelah mengetahui sesuatu yang janggal. Kalau gak ada SAP Crew, terutama Jinbei, ada kasihan ini anak-anak Elbaf. Yang mengerikan dari ini semua adalah, nampaknya ini belum sepenuhnya rencana yang dijalankan semua. Gimana kalau ternyata masih ada plan lain yang telah dititipkan Shamrock kepada ketiganya sebelum dia pergi? Ini yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Terlebih sejauh ini ya, SAP Crew maupun raksasa Elbaf hanya bisa mencegah kejadian terburuk, belum menghentikan sepenuhnya. Bahkan belum tahu sumber kekacauan ini dari mana. Permainan diciptakan Tenryubito Asu di God Valley menyebabkan para bajak laut serta marin ikut mengacaukan. Sekarang ya, baru terlihat SAP Crew aja nih yang ganggu. Ada kemungkinan pihak lain bisa terlibat kah? Kita keep dulu dan akan kita bahas di poin-poin berikutnya. Motif. Selanjutnya, mari Mr. K bahas soal motif yang berdasari insiden God Valley dengan Elbaf. Apakah keduanya relevan? Tadi kita melihat bahwa God Valley maupun Elbaf, garis startnya sama-sama dari God Knight yang ngide buat permainan demi kepuasan maupun tujuan mereka sendiri. Namun, bukan permainan aja yang bikin insiden besar di God Valley pecah. Ada motif lain yang dimiliki, yaitu perebutan buah iblis legendaris maupun harta Hachinosu yang diusik sehingga membuat Rox akhirnya mengambil tindakan. Motif ini kemudian menjadi snowball effect yang luar biasa. Roger yang punya urusan sama Rox join the war. Belum tahu juga apa ada maksud lain Roger ikut ke sono. Terus gap dengan prinsip no Roger no party. Walau lagi santai di tepi pantai siang hari, akhirnya ikutan demi bisa berhadapan dengan sang rival sejati. Ada pemantik luar biasa untuk menjadikan God Valley akhirnya menarik banyak pihak untuk meramaikan suasana. Gimana dengan Elbaf? Sejauh ini motif utama pihak selain God Knight bergerak murni sekedar menyelamatkan anak-anak saja. Sementara di satu sisi ya, ada yang mengawasi pergerakan Loki lantaran khawatir beliau nanti ikut mengamuk. Belum ada magnet lain untuk membawa pihak di luar Elbaf buat membawa mereka terlibat dalam insiden kali ini. Karakter Burilet. Next, mari kita bahas karakter yang terlibat apakah masih sama atau sebenarnya sudah jauh berbeda. Di God Valley, ini banyak banget yang join. Pertama, God Knight itu sendiri. Kedua, Marin lewat Gap yang mau sparring sama Roger. Ketiga, bajak laut Rox yang isinya kru meta semua. Terakhir, pihak Roger yang makin bikin peperangan makin meriah. Bagaimana di Elbaf? Memang belum terlibat semuanya, tapi ada banyak karakter yang masih terikat dengan mereka yang dulu jadi pelaku di insiden God Valley. Dari God Knight, dulu si bapak ya, Garling muda yang jadi andalan. Sekarang ada Shamrock sang anak yang gak kalah pesonanya. Kemampuan serta siasatnya cukup mengerikan lagi merepotkan. Sayang ia harus recall dulu ke base buat urusan lain, pak. Terus dari bajak laut Rox, ia emang gak ada, tapi rupanya sedikit terwakilkan oleh Loki. Dulunya ya, Loki pernah bertemu dengan Rox secara langsung. Ia meminta agar diterima, tapi si ketua guild ya, sang Rox malah ngajak Baiwan. Udah gitu gak dikasih ampun pula. Masih kecil, tapi tetap dihajar pakai senjata, pak. Inilah definisi lelaki sesungguhnya. Tidak pernah meremehkan musuh, walau ini anak kecil sekalipun.
Ini udah kayak 10 game main pakai akun smooth terus ngebantai pemain newbie. Ya, begitulah nasib Loki. Setidaknya ya pernah terlibat sama bajak laut Rox walaupun tertolak. Lalu dari bajak laut Roger ya, ada Gaban yang segera turun tangan begitu Elbaf udah mulai mengalami kerusuhan. Ya, telat dikit gak ngaruh lah ya. Terus masih ada kemungkinan ya, Seng sebagai Yonko yang bersekutu sama raksasa Elbaf kembali terlibat. Ini kemungkinan ya. Terus pihak yang gak kalah penting ya, sebenarnya ada satunya muncul walau sebentar di God Valley. Apakah itu artinya ada Gorosei lain yang bakalan ikut dalam insiden Elbaf? Lanjut ke poin selanjutnya. Sejauh mana ketidaksamaan yang membuat keterkaitan God Valley dan Elbaf ini menjadi seolah dapat tidak terjadi? Untuk poin permainan dari Gasnack sebenarnya udah cukup clear ya. Cukup signifikan lah ya. Namun bagi dua sisanya masih belum nemu titik bagusnya. Dari motifnya dulu deh ya. Kita menyorot soal bagaimana God Valley mampu menjadi titik kumpul bagi banyak pihak. Karena memang ada sesuatu yang direbutkan sekaligus diperjuangkan. Entah itu buah iblis, entah itu dendam pribadi, atau tujuan lainnya. Ini yang menurut Mr. K agak wagu lah ya. Gimana caranya banyak pihak mengetahui apa yang terjadi dengan Elbaf kalau kondisi pulau ini cukup terisolasi sama dunia luar. Terisolasi di sini maksudnya mereka gak punya akses informasi bebas atau potensial. Kalau di God Valley kan emang ada gini yang jadi pembocor informasi penting. Sekarang siapa pak? Kayaknya gak banyak pihak yang bisa semena-mena di Elbaf. Jarang dikunjungi orang luar, kecuali mereka yang kapasitas kemampuannya mengerikan macam Gasnack. Ini kemudian menyinggung poin selanjutnya, soal siapa aja yang terlibat dalam insiden. Elbaf kekurangan pihak Marin yang di God Valley sempat diwakilkan oleh Garp. Marin terlihat gak punya motivasi untuk datang ke Elbaf. Mereka udah direpotkan banyak hal, seperti pemulihan usai apa yang terjadi di Egeat, sedangkan SWORD juga habis babak belur dari Hachinosu. Belum semisal mereka punya misi lain seperti mengatasi Marine Hunter akibat bounty Marine yang diciptakan oleh Crossguil. Admiralnya juga lagi pada goyah. Iso dan Aramaki sempat cekcok akibat insiden Reverie. Terus Kizaru abis kena mental gara-gara misinya gagal di Egeat. Harus ngelihat sahabat karibnya Vegapunk koit di tangannya pula. Catatannya, Kizaru kemungkinan masih gak tahu kalau Vegapunk gak sepenuhnya mati. Terus Akainu sebagai Fleet Admiral pasti gak mau buru-buru datang ke Elbaf. Mempertimbangkan kondisi Marine yang lagi gak bagus. Ditambah ini masuk ranahnya God Knight. Nampak jadi sesuatu yang gak boleh diintervensi seenaknya. Gorosei pun demikian. Selagi semuanya masih bisa diatasi God Knight, kayaknya mereka gak bakal buru-buru. Mengingat mereka juga baru aja habis-habisan di Egeat. Andaikan ada pihak selain yang pernah terlibat di God Valley, kita perlu menimbangkan keikutsertaan Revolutionary Army. Kenapa demikian? Karena Dragon sudah memperkirakan pergerakan Gasnack, tapi kondisi ini masih 50-50. Lantaran Shamrock udah dipanggil ke Marijua. Bisa aja ia diberi misi untuk menangani sabotase yang dilakuin Dragon, sehingga latar bertarung mereka dapat berbeda, bukan di Elbaf. Keterlibatan Shanks juga diraguin lah ya. Shanks sudah pergi dari Elbaf, lalu abis memberi pelajaran ke Barto, apakah Shanks mau kembali ke Elbaf? Atau ia sudah memprediksi semuanya lalu mempercayakan segala sesuatunya ke Luffy, Gaban, dan Loki. Entah kenapa Mr. K lebih percaya sama kemungkinan ini, Re. Finally, kita masuk ke kesimpulan. Apakah benar Elbaf bisa jadi God Knight 2.0? Jawabannya masih belum begitu jelas. Berpotensi memang, tapi menurut Mr. K gak akan menyamain God Valley sepenuhnya. Akan ada pihak yang absen seperti Marine, sehingga kemungkinan besar ya Elbaf akan lebih seperti pula yang mempertahankan keamanan mereka dari rencana licik God Knight. Kecuali Pak ya, ada turnover yang bisa balik semua kondisi. Misal, kehadiran Dragon and the Gang, Shanks, atau bahkan perintah dari Im Sama kepada Gorosei. Tapi menurut Mr. K, masih perlu bersabar lagi untuk ikut melihat flow cerita sejauh ini. Still, everything can happen. As always, just wait and see, okay? Well, segini dulu konten yang Mr. K bisa sampaikan. See you next time. Adios sekarang belos. Stay safe everyone. Salam Animedia.